Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom. Shalom. Mana suaranya? Sekali lagi shalom. Harus semangat dong. Baik, Shalom. teman-teman semua sudah join kok. Coba beta cek satu-satu ya. Oke, baik. Oke, pada komplit nih. Salam damai sejahtera untuk ketong semua. Teman-teman semua sudah boleh hadir. Sudah mulai meluangkan waktu, beta tahu banyak sekali aktivitas yang teman-teman semua lakukan pada hari ini, tetapi masih sempat-sempatnya untuk meluangkan waktu untuk ketong memulai Komsel Youth pada malam hari ini. Baik, untuk itu sebelum ketong mulai, coba berikan senyum yang terbaik, bisa dinyalakan kameranya kok, supaya senyum-senyum sukacita dari teman-teman semua yang hadir di dalam room Zoom pada malam hari ini. Coba bisa senyum, bisa kasih senyuman yang terbaik. Oke, luar biasa. Baik, pada malam hari ini Kotong akan memulai Kotong ibadat Youth Komsel pada malam hari ini. Saya minta kesediaan dari Kak Diana untuk memimpin kita pada Youth Komsel. Mari kita tundukkan kepala. Shalom semua anak kaum muda, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan, ya Tuhan Yesus, kami masih mau datang meluangkan sedikit waktu kami Tuhan, untuk kami mau memberi hidup dan hati kami Tuhan di dalam ibadah Komsel pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang telah ikut bergabung Tuhan, Engkau memberkati ibadah pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu turun menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat mereka berada masing-masing pada saat ini Tuhan Yesus. Bekerja, menguasai ibadah kami ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik, itu semua untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah Komsel pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sorry. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Youth JOD pada malam hari ini. Dahsyat, luar biasa. Dahsyat. Semua dalam keadaan sehat-sehat kok. Amin. Harap ketong semua dalam penyertaan Tuhan sampai detik ini.
Baik, beta semua omong panjang lebar, beta mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah boleh hadir pada malam hari ini, terutama untuk Bapak Pendeta Yapsilian. Selamat hadir Bapak, selamat bergabung di dalam ibadah Komsel JOD People pada kami sangat bersuka cita karena Bapak boleh meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk kami boleh menikmati Oke, baik, tiba saatnya kotong akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman dong boleh tepuk tangan yang paling terbaik. Mungkin di rumah mau lompat-lompat, di kamar mau lompat-lompat, tanpa apa. Baik, semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Baik, kotong akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bego. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Yeay, puji nama Tuhan, kita telah memuji pujian pertama kita. Tiba saatnya Kotong akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Untuk Kak Erens, waktu dan kesempatan saya berikan. Kak Erens mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Kak Erens mungkin Halo. earphone-nya bermasalah mungkin. Tes tes. Coba Kak Erens. Dengar. Tes Ya. tes. Oke, Berarti mantap. earphone-nya. Oke, Shalom. mantap. Shalom. Shalom saudara-saudara saya. Shalom Kak Terima Eren. kasih Shalom. ini saya mau bersaksi sedikit. Ya, saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus kita 2 minggu ini saya dihadapkan dengan kampus kami lagi mengadakan ujian akhir semester, dan itu mengharuskan saya untuk sekarang keluar untuk bekerja sama dengan teman-teman. Sekarang juga ada bekerja sendiri dari rumah, tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan karena beberapa hari ini saya keluar, Tuhan tidak melepaskan saya sendiri seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena itu. Saya juga teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di luar sana, seperti saya begitu, Tuhan masih memelihara, masih menjaga. Dan saya juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari saya di Zoom ini. Masih sempat meluangkan waktu untuk bersama beribadat, bersama menyembah Tuhan. Saya juga merasa seperti apa ya, kalau rumah itu gimana ya rasanya, seperti perbedaan lah. Ya mudah-mudahan Tuhan cepat menyelesaikanlah wabah ini agar semua umat bisa datang kembali kepada Tuhan, karena saya rindu menyembah Tuhan. Itu sih dalam hati saya. Yang penting itu baik. Amin. Shalom. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Erens. Kak Erens tetap semangat dalam UAS. Semoga Kak Erens tetap berhasil di dalam Tuhan. Amin. Amin, Baik. amin, amin. Baik, tiba saatnya Kota akan masuk ke dalam pujian yang kedua. Tadi Beta lihat teman-teman dong kayak kurang bersemangat ya. Beta mengharap di pujian yang kedua, mungkin teman-teman dong bisa berjoget sedikit supaya Kotong bisa berolahraga malam sekaligus Kotong memuji nama Tuhan. Oke, baik. Nanti Beta pantau dari mau lihat teman-teman siapa yang paling bersemangat. Wah, nanti akan ada sesuatu untuk dia. Oke, baik. Untuk pujian yang kedua, silakan Kak Denny. Let's do this, come on! Hidupmu ditentukan
Baik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi Kak Irna pantau dari sini yang paling bersemangat ini adalah Kak Diana. Kak Diana berhak akan mendapatkan gift yang nanti menyusul dari belakang. Oke, Kak Diana. Beta lihat dari tadi Kak Diana yang paling bersemangat, walaupun ada anak-anak di sekeliling, tapi Kak Diana tangannya ke atas. Haleluya, puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kotong akan sebelum kotong menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kotong semua mengangkat sikap penyembahan, nanti doa firman pendeta Pak Yapsilian. Untuk pujiannya Kak Deni. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurnakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
untuk Bapak saya berikan. Haleluya. Mari kita tutup mata di tempat masing-masing, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami datang di hadirat Tuhan di Komsel Youth di PPS Dian. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan tema Connected with God. Kami mau menjalin hubungan dengan Tuhan lebih dari dalam hari-hari yang sedang terjadi yang membuat ketidaknyamanan di kota kami, di bangsa bahkan di bumi ini. Kami tahu hubungan dengan Tuhan adalah lebih daripada segala-galanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, bila kasih karunia Tuhan, Tuhan buka kebenaran firman Tuhan buat semua teman-teman youth yang ada di PPS Dian. Oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Roh Kudus bekerja dengan dasar dan Tuhan di kami dapat mengerti kebenaran firman. Tuhan buka pendengaran rohani kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan buka mata rohani kami lihat keajaiban Tuhan. Hati yang haus terlapar akan kebenaran firman. Sebabnya firman dan Roh Kudus, kekuatan kami di masa muda kami, bahkan buat kehidupan kami di zaman ini. Dan kami jadi alat Tuhan di generasi kami ini. Dan banyak orang mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan bersyukur kami akan belajar kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya berterima kasih untuk semua pengurus yang ada, ya, ketua youth, koordinator youth, dan semua teman-teman yang mempercayakan saya, ya, untuk sharing anti kebenaran firman Tuhan di Komsel pada kesempatan malam hari ini. Nah, saya katakan spesial karena saya dengan gembala dan beberapa staf daripada saudara, kami baru selesai doa puasa 2 hari, ya. Minggu lalu 2 hari doa puasa dan minggu ini juga 2 hari dan ini baru buka puasa. Jadi saya percaya bahwa ini berkat spesial. Haleluya. Semua angkat tangan, semua katakan spesial malam hari ini. Ya, haleluya. Malam hari ini berkat spesial bagi semua teman-teman youth GPPS Dian pada malam hari ini. Berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, connected with God. Hubungan dengan Tuhan, ini tema yang sangat bagus, saudara. Nah, saya bayangkan kalau seluruh teman-teman youth Dian, ya, GPPS Youth Dian, semua membangun hubungan yang luar biasa, yang prioritas dengan Tuhan. Saya percaya ada kegerakan Tuhan di masa-masa ini. Bahkan saya percaya gereja, ruang yang tersedia ketika kegerakan Allah bekerja. Karena hubungan dengan Tuhan itu akan mendatangkan jiwa timur, barat, utara, dan selatan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita pada kesempatan ini di dalam Daniel, Daniel pasal pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Daniel pasal 6 ayat yang ke-5, ya, saudara bisa baca, jangan hidupkan itunya, biar saya sendiri. Daniel pasal 6 ayat 5, ya. Saudara, ya, teman-teman, kakak Yud boleh baca sendiri. Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja, ya, wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia, ia ini Daniel, ya, dan didapati sesuatu kelalaian. Tidak didapati, ya, sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, ya, teman-teman melihat bahwa pada saat kerajaan Media Persia di bawah kepemimpinan daripada Raja Darius, ya, pada saat itu Daniel adalah walaupun, ya, dia orang Yahudi, terasa kepemimpinan daripada Darius, Daniel menjadi salah satu pejabat tinggi
di pemerintahan kerajaan Media Persia, yaitu rajanya adalah Darius. Nah, ketika teman-teman sejawatnya pejabat-pejabat tinggi yang lain melihat bahwa kenapa dia orang Yahudi kok dipercayakan jabatan yang begitu besar. Dia bukan orang Media Persia, ya. Dia orang Yahudi. Kenapa dia orang buangan, tapi dia memiliki jabatan tinggi. Kenapa? Nah, ternyata ya semua hal dalam menjalankan pemerintahan, hikmat Daniel yang luar biasa, aura karisma yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa itu ya mereka tidak dapat menyaingi, ya. Dan itu pada umumnya yang orang yang tidak percaya semua memiliki kecerdasan, tapi kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel ini berbeda. Nah, mereka selidiki lagi, ternyata selain Daniel memiliki hikmat, kecerdasan, kemampuan lipat daripada seluruh pejabat-pejabat selevel di kerajaan Media Persia saat itu. Ternyata yang membuat Daniel itu lebih unggul adalah dia memiliki hubungan yang lebih daripada orang lain. Daniel memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, ketika Daniel memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, maka ternyata ada hikmat yang luar biasa. Ada kemampuan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada Daniel. Sehingga teman-teman sejawatnya yang memiliki jabatan tinggi yang ada di sekitar Raja Darius, mereka cemburu. Mereka iri hati, saudara. Ternyata iri hati ini bukan dari Tuhan, saudara. Cemburu ini bukan dari Tuhan. Seorang anak Tuhan yang punya hubungan yang besar dengan Tuhan, dia tidak cemburu, dia tidak iri hati. Jadi kita melihat orang-orang ya teman selevel, sejabatan yang berada di sekitar daripada Raja Darius, kita melihat mereka iri, mereka cemburu. Itu peraturan, mereka menghadap Raja Darius. Mereka katakan bahwa semua pejabat-pejabat di kerajaan Media Persia harus menyembah kepada dewa yang dibangun oleh Raja Darius. Sekali lagi, semua mereka sekongkol, ya, seluruh teman-teman yang ada di sekitar ya ring satu daripada Raja Darius, semua sepakat kecuali Daniel. Mereka sepakat, mereka berhadapan, mereka pergi menghadap Raja Darius. Mereka katakan, semua orang dalam kerajaan harus menyembah dewa yang dibangun oleh Darius. Dan keputusan itu adalah atas materai persetujuan. Darius menyetujui dan tidak ada seorang pun yang boleh melanggar akan aturan itu. Setelah mereka melakukan peraturan itu, kalau kita baca Daniel pasal 6, nanti teman-teman sendiri baca di rumah, kita nanti waktu nanti tidak mencukupi, saya ingin hanya teman-teman baca. Ketika mereka bersekongkol dan peraturan, ketika Daniel mendengar tentang berita itu, kita melihat ada hal yang luar biasa, ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, ya dialami oleh Daniel. Kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11, ya. Kita melihat kebenaran ini. Daniel pasal 6, ya, Daniel pasal 6 ayat 11, ya, Daniel 6 ayat 11, saya akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Pertama, Daniel berlutut. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, memuji dan menyembah seperti yang biasanya dilakukan. Berarti ketika Daniel mendengar ancaman ini, bahwa orang yang tidak menyembah kepada dewa ini, ancamannya adalah dibuang ke dalam gua singa. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 6, setiap orang yang tidak menyembah kepada dewa yang dibuat oleh Raja Darius, dan kesepakatan itu sudah atas sebagai Raja Darius, seluruh orang dan kerajaan, mau orang ring 1, ring 2, dan masyarakat biasa, semua harus menyembah kepada Darius buat itu. Dan kita melihat ketika kesepakatan itu sudah Darius menyetujui dengan materai, maka Daniel mendengar tentang informasi itu. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Kita melihat ada hal yang luar biasa. Pada saat Daniel mendengar berita itu, bahwa diharuskan
diwajibkan atau boleh dikatakan perintah, saudara. Perintah itu harus dilakukan, saudara. Perintah Raja Darius. Kalau raja mengeluarkan setuju dengan orang Green satu, itu sudah seperti adalah sebuah undang-undang, sebuah peraturan hukum, saudara. Jadi orang yang melanggar, yang tidak menyembah kepada dewa, yang dibangun oleh Darius itu, hukumannya adalah dibuang ke dalam gua singa, Daniel pasal yang ke-6. Tetapi kita melihat ketika Daniel mendengar tentang berita bahwa dia akan terancam dibuang ke dalam gua singa, Daniel dia naik, dia datang ke rumahnya dan ada pintu yang menuju kepada arah Yerusalem di Media Persia. Daniel berdoa setiap hari 3 kali, saudara. Berarti ada siang, ada pagi, siang, dan malam. Serta dia memuji menyembah Tuhan. Dan yang dilakukan Daniel itu bukan karena dia mendengar ancaman bahwa dia berdoa 1 hari 3 kali dan memuji menyembah Tuhan. Bukan. Sebelum Daniel mendengar ancaman itu, bahwa dia akan dibunuh, dia akan dimasukkan ke dalam singa itu dalam sejarah Alkitab. Dia sudah dikasih lapar itu 3 hari, tidak dikasih makan. Tujuannya adalah orang yang melanggar peraturan Raja Darius dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh Darius bersama penjabat-penjabat itu. Orang yang melanggar akan dibuang ke dalam gua singa. Dan pasti kita melihat gua singa itu, ya singa yang ada dalam gua itu pasti memakan setiap orang yang masuk ke dalamnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat dia tidak takut akan peraturan yang sudah dibuat itu. Daniel tidak menganggap peraturan itu. Ya, bukan Daniel tidak menghargai Raja Darius, karena Raja Darius mempercayakan dia menjadi pejabat besar. Tetapi masalah penyembahannya, Daniel tidak mau kompromi. Dalam penyembahan dengan Tuhan, teman-teman ya, semua yang ada, jangan kita kompromi hubungan kita dengan Tuhan gara-gara aturan yang ketika aturan itu membuat kita tinggalkan iman kita, saya ingin katakan kita harus berkata tidak terhadap aturan yang membuat iman kita jauh dari Tuhan. Walaupun peraturannya cukup keras, orang yang melanggar akan aturan itu dibuang ke dalam gua singa. Tetapi kita melihat Daniel, dia tidak gentar. Daniel tidak takut sedikit pun. Daniel dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dia akan dibuang ke dalam gua singa itu. Daniel sudah berdoa, Daniel sudah menyembah Tuhan. Setiap hari 3 kali dia memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi kegerakan. Saya dan gembala saudara, ya orang tua rohani, Bapak Gembala dan beberapa staf, dan sudah 2 minggu turut-turut kami doa puasa Rabu dan Kamis. Dan saya menikmati ada damai yang luar biasa. Ya, kalau ya teman-teman yang ada waktu, Gembala mengungkap ada waktu, mari ambil 1 dasar kita nyembah Tuhan. Saya percaya ini kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, berbagai macam hal yang terjadi di luar daripada dugaan manusia. Ya, orang proyek-proyek besar menghadapi kendala, menghadapi kesulitan, banyak perusahaan, banyak orang di PK dan sebagainya. Tetapi saya katakan dengan pergumulan persoalan goncangan yang sedang terjadi di muka bumi ini, bahkan di kota kita, jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan. Kita melihat ketika Daniel menghadapi ancaman, ketika Daniel menghadapi ancaman untuk dibuang ke dalam gua singa, jika dia tidak menyembah kepada dewa itu, Daniel dia tidak gentar. Daniel tidak takut. Daniel tidak khawatir. Dan Daniel tidak merasa bahwa nanti saya mati bagaimana. Daniel tidak takut. Kenapa? Dia sebelum menghadapi ancaman untuk dibuang ke dalam gua singa jika tidak menyembah Tuhan, Daniel sudah setiap kali dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah 2021 berada di bulan Februari dan tinggal 11 bulan. Kita akan menjalani tahun 2021. Kita berdoa, biarlah gaya hidup kita, ya, hubungan dengan Tuhan, connected with God ini, bicara hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau teman-teman ada waktu, mungkin teman-teman berwudu, saya belum pernah puasa, setengah hari juga boleh, ya. Atau puasa hanya
ya putih juga boleh. Ya, kita mau terangkan untuk doa puasa. Saya percaya menjalin hubungan yang kalau kita berdoa, kita nyembah Tuhan, kita melayani, kita datang ibadah itu biasa. Tetapi untuk menaikkan, ya saya senang bahasa Bapak Gembala Saudara. Kalau kita ingin menaikkan kualitas doa kita, hubungan kita dengan Tuhan adalah ditambah dengan puasa. Dan saya melihat ini luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Ya, saya 2 minggu turut-turut berada di gereja teman-teman Ayu. Lalu hari Rabu dan Kamis, dan minggu ini juga hari Rabu dan Kamis. Tadi baru kami buka puasa bersama-sama. Saya melihat ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada salah satu teman Yud, saudara juga yang ikut doa puasa juga. Saya percaya, mari kita jangan lemah iman kita di Tuhan. Kita melihat contoh iman daripada Daniel. Dia tidak takut dan gentar. Dia justru dengan ancaman kematian nyawanya. Daniel, dia semakin datang. Setiap hari dia datang 3 kali. Memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Saya percaya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang yang membangun connected with God, hubungan yang prioritas dengan Tuhan. Saya percaya ketika ancaman apapun yang mengancam hidup kita, kita tidak gentar. Kenapa? Karena yang memproteksi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat kenapa Daniel ini tidak takut akan ancaman. Karena bagian yang kedua, ya, yang pertama Daniel tidak gentar akan ancaman. Yang kedua adalah Daniel ini orang yang melekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Pertama, Daniel tidak takut dengan keancaman kematian. Yang kedua, ya, Daniel ini intim, saudara. Di dalam Daniel tadi pasal yang ke-6 tadi, 11 kaki tadi kita sudah baca, justru tantangan persoalan hidup membuat Daniel semakin melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan itu sederhana. Kita mengalihkan hati, pikiran, perasaan kita ke hadirat Tuhan. Dan saya ingin katakan, ya, di dalam Daniel pasal yang ke-6 kita baca sekali lagi ayat 11. Didengar bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ya, telah dibuat. Kita melihat Daniel naik ke kamar. Ada tingkat-tingkat, berarti Daniel punya rumah ini ada tingkat. Daniel dia berdoa. Jadi ancaman membuat Daniel, bukan dia menjauh dari Tuhan. Ancaman membuat Daniel bukan dia semakin khawatir. Ancaman membuat Daniel bukan Daniel semakin gelisah, terjepit, tertekan. Tidak. Ancaman kematian membuat Daniel semakin melekat dengan Tuhan. Melekat, semakin intim dengan Tuhan. Sederhana saja teman-teman yang oleh cara sederhana kita intim dengan Tuhan. Ya, kita ada yang tadi kesaksian, ada kuliah, dan ada yang mungkin bekerja dan sebagainya. Tapi saya percaya kita masih punya waktu untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Dan saya katakan, ya, kalau tidak salah saya dengar informasi daripada Wali Kota Kupang menyerukan minggu depan ada doa puasa untuk seluruh masyarakat Kota Kupang, berdoa. Dan saya percaya ini hal yang baru, hal yang luar biasa. Mari kita respon ini. Kita ada waktu, kita datang, kita ya di grup lihat ada sessionnya pas, kita ada waktu yang ada senggang. Mari kita doa untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, ada tahu apakah minggu depan ada doa yang dibuat, tapi saya percaya seruan ini kalau tidak salah Bapak Gembala dia katakan dia akan dibuat sudah untuk doa dan puasa. Jadi hubungan dengan Tuhan bagian yang kedua, ancaman kematian tidak membuat Daniel takut, tidak membuat Daniel sah dan tidak bisa tidur, bahkan stres. Tapi justru Daniel, dia datang di hadirat Tuhan, dia menyembah Tuhan. Berarti kita melihat ini hal yang luar biasa. Daniel ini saya katakan ini dasar. Kalau ke orang lain, ya, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, walaupun dia orang Kristen, tapi menghadapi ancaman maut, pasti dia terjepit. Dia gelisah. Dia meminta pertolongan dari manusia mungkin dan sebagainya. Tapi seorang pemuda yang ada di dalam Tuhan, seorang yang memiliki nilai-nilai, ada kekristenan, ada karakter Kristus, yaitu hubungan
melekat dengan Tuhan itu ketika ada dalam hidup kita, maka ancaman kematian tidak membuat kita terjepit, tidak membuat kita stres. Ya, mungkin tantangan hari ini mungkin ya belum mengancam nyawa kita, mungkin ada masalah pergumulan sedikit, membuat kita gelisah, kecewa dan sebagainya. Sebagai saya katakan, jangan kita kecewa, jangan kita ambil keputusan, datang berlutut, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan berkarya dengan luar biasa. Kita melihat ayat yang terakhir, ya. Saya tidak lama bicara. Daniel pasal 6 ayat 13. Ya. Daniel pasal 6 ayat 13. Ya, saya baca Daniel 6 ayat 13. Kemudian dan menanyakan kepada tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengendahkan Tuanku ya raja. Larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15. Ayat 15. Yang 15. Setelah raja mendengar hal itu, ya, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 16. Lalu bergegas segala orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahui ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media Persia penetapan yang dikeluarkan raja dapat di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, saudara. Daniel diambil, saudara, dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah. Ternyata Raja Darius ini dia percaya akan Allahnya Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini walaupun ya dia pejabat yang satu-satunya percaya kepada Tuhan Yesus, Daniel ini mempengaruhi sikap hidup daripada Daniel, mempengaruhi raja, saudara. Hubungan dengan Tuhan, connected with God, hubungan yang luar biasa Daniel dengan Tuhan dapat mempengaruhi Raja Darius. Sehingga ketika Raja Darius ya melihat ternyata peraturan itu yang kena adalah Daniel, orang yang dapat berpengaruh dalam hidup Raja Darius. Dan raja ternyata gelisah sepanjang malam, saudara. Nah, ayat yang ke-18. Batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya, dengan cincin meterai para pembesar, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasa semalam-malaman. Ya, raja ternyata senang dengan Daniel. Saudara, kenapa, saudara? Hubungannya dengan Tuhan, walaupun ya dia adalah orang-orang buangan, saudara. Nah, ya, semalam-malaman ia tidak menyuruh datang penghibur dan tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Itu ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, kekala hidupmu Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga malaikat tidak dapat mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan, saudara. Nah, saudara, ya teman-teman Yud yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini hal yang sangat dasar, ini hal yang luar biasa. Daniel, dia membangun hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Pertama, musuh singa yang jahat itu. Singa itu kalau ya sangat jahat. Saya di Jakarta saya sering pergi ke tempat taman wisata, semakin Taman Mini Indonesia. Kalau di Jakarta itu ada kebun binatang Ragunan, itu singa, saudara. Singa itu dikurung di dalam jaring, saudara,
Kalau dia bersuara, orang jantungan itu bisa berbahaya, saudara. Sangat ngeri. Hanya suaranya doang, saudara. Apalagi orang mau dekat, orang nggak berani, saudara. Tapi kita melihat hubungan Daniel dengan Tuhan. Sekali lagi, hubungan Daniel dengan Tuhan membuat singa itu mengatupkan mulutnya. Daniel dapat bersahabat dengan Daniel. Kenapa? Kenapa, saudara? Saya melihat di sini. Di dalam hidup Daniel tidak ada bau kedagingan, saudara. Bau kedagingan itu kepahitan, kecewa, ya, kepahitan dengan raja, kepahitan dengan teman-temannya. Daniel tidak kecewa, saudara. Daniel tidak kepahitan dengan teman-temannya, walaupun mereka membuat persengkokolan untuk Daniel dibawa ke dalam gua singa. Dia tidak kepahitan dengan teman-temannya. Dia tidak kecewa, saudara. Menyebabkan ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, saudara, kita melihat singa yang begitu jahat menjadi teman Daniel sepanjang malam. Dari sini kita belajar, ketika orang mempunyai connected with God, punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, musuh pun, engkau berada di depan musuh pun, musuh itu bisa menjadi sahabat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika engkau membangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, di dalam doa, bahkan puasa, membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh, selain teman-teman bekerja, ya kita tetap bekerja dan sebagainya. Apa kerjakan? Tetapi saya katakan, lebih prioritas hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, maka engkau bisa menjadi sahabat daripada musuh. Musuh bisa jadi teman, saudara. Singa yang begitu jahat bisa berteman dengan Daniel sepanjang malam, saudara. Alkitab tidak mencatat Daniel apakah dia tidur karena pastikan kelelahan Daniel kan. Apakah Daniel berteman dengan berteman duduk di samping samping singa itu persis? Apakah gua itu lebar atau sempit? Kalau gua itu sempit, berarti Daniel ketiduran, dia tidur. Pasti mungkin. Bisa aja kepalanya kena singa, saudara. Bisa saja. Kalau gua lebar mungkin aja dia tidur. Tapi kalau gua sempit, ya kan? Bisa aja dia tidur. Dia taruh kepalanya bisa kena singa. Tapi kita melihat karena Daniel punya hubungan yang dahsyat, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sahabat, saudara. Kalau saudara mau melihat musuh bisa menjadi sahabat, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena yang mengendalikan hati-hati orang jahat, yang mengendalikan kuasa jahat, yang mengendalikan kuasa sakit penyakit di bumi ini. Ya, saya percaya virus COVID-19 ini, saya percaya ada dalam kendali Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ya, tahun lalu ada Diana dan Aderi kena, tapi mereka kenapa? Saya waktu itu telepon, saya katakan Tuhan punya rencana dalam hidup, pasti sembuh. Ya, saya katakan pada saat mereka ada di rumah sakit, saya selalu doakan, saya percaya pasti sembuh. Sembuh. Karena ada hal besar yang Tuhan ingin kerjakan melalui Kak Denny dan bersama Ketua Yud dan Kak Diana dan semua teman-teman yang ada. Mari kita kompak, mari kita rukun, kita rendah hati, kita berdoa. Saya percaya ada kebangunan rohani akan terjadi melalui Yud. Kita melihat banyak anak muda di wilayah ini yang tidak pergi ke gereja. Saya percaya ketika anak-anak teman-teman Yud sekarang yang membangun hubungan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ketika firman Tuhan katakan, ketika kita suka memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan menarik jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, dan selatan. Sehingga terjadi kemenangan dan kelepasan terjadi. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini. Ini kebenaran firman Tuhan ini. Daripada firman Tuhan malam hari ini. Ketika engkau mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, maka musuh pun bisa berdamai dengan engkau. Engkau bisa menjadi sahabat. Musuh hari-hari ini adalah sakit penyakit, ketakutan. Saudara, musuh terbesar itu bukan orang lain, diri kita, saudara. Ketakutan, kecewa, kebimbangan, stres itu banyakkan dari diri kita, saudara. Tapi ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi kita puasa misalnya sampai setengah hari, maka ketakutan itu besar manusia itu bukan orang lain, diri sendiri. Ketika ketakutan, kebimbangan, kekecewaan itu kita mampu kendalikan. Kendalikan lewat apa? Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Maka saya percaya
musuh hari-hari yang ditakutkan oleh manusia COVID-19 yang sedang merajalela hal-hal ini. Saya percaya Tuhan sedang mengendalikan semuanya. Mari teman-teman youth, ya Dian, GPS Dian, saya percaya ya banyak yang tidak ikut ini. Tapi kita berdoa, ini ibadah ibadah di gereja, kita berdoa ada kegerakan Tuhan bekerja, ya. Kalau tidak salah pasti ada minggu depan ada doa puasa lagi. Saya percaya, mari kita berdoa sungguh-sungguh, kita rindukan lawatan Tuhan. Dalam kondisi hari-hari ini, kita percaya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, di tengah padang gurun pun kita melihat ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati sekali lagi, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan tokoh daripada Daniel ini luar biasa. Sahabat kena hubungan dengan Tuhan. Tuhan apa? Tuhan membuat singa itu menjadi baik sama Daniel, saudara. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan dasar. Seluruh teman-teman youth AGPS Dian, mari kita berdoa, ajak teman-teman di minggu akan datang. Kita rindukan lawatan Tuhan, rindukan kuasa Tuhan. Saya percaya ini tema yang sangat bagus sekali. Ya, doa puasa kita 2 minggu berturut-turut di GPS Dian. Saya percaya hubungan dengan Tuhan. Ini tantangan buat teman hari. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Dan disertai dengan puasa kalau kita ingin lebih tajam roh. Ya, hikmat kerohanian kita. Nah, saya percaya ketika kita ambil dengan ke puasa, mungkin setengah hari, mungkin teman-teman katakan, waduh saya sehari belum mampu. Ambil setengah hari saja. Tetapi mari kita berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Ini masanya. Biarlah gaya hidup daripada teman-teman youth GPS Dian adalah punya connected with God. Hubungan dengan Tuhan. Penyembahan. Ya, ditambah lagi dengan puasa. Saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Mari kita bersemangat. Kita angkat tangan kita katakan haleluya. Angkat tangan. Haleluya. 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 Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Saya kembalikan kepada host ini atau yang ketua, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yapsilian yang telah membagikan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa ucap syukur firman Tuhan sekaligus saya minta kesediaan lagi dari Bapak Pendeta Yapsilian untuk memimpin kita semua. Haleluya. Ya, mari kita angkat tangan kita bersyukur buat firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus, kau berdoa melalui media ini, berdoa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, biarlah connected with God, hubungan yang sungguh-sungguh kami bangun dengan penyembahan, disertai bahkan dengan puasa. Seperti tokoh Daniel memberikan contoh yang luar biasa. Musuh pun Daniel bisa bersahabat dengan singa yang begitu ganas. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami agar kami bersungguh-sungguh dengan Tuhan dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Hamba berdoa buat teman-teman youth GPS Dian. Engkau berdoa 2021 ini 11 bulan ke depan untuk kami jalani. Engkau berdoa berlawatan Tuhan. Ada kekompakan, ada kerukunan, ada kesatuan. Lawatan Tuhan dalam ibadah Tuhan youth atau Tuhan GPS Dian. Kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Allah berkarya dengan luar biasa buat semua teman-teman youth. Dan kami percaya Tuhan ada pengurapan Tuhan. Pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan. Apapun yang Tuhan pendidikan diberkati. Dan kami percaya sekolah juga diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghidupkan Tuhan, memuji Tuhan malam hari. Kemuliaan bagi Tuhan.
Yesus kami berdoa Tuhan bagi seluruh teman-teman dalam nama Yesus. Tuhan menolong yang sakit Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan buka jalan, yang bekerja butuh pekerjaan Tuhan buka jalan. Hamba doa dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan nyata buat teman-teman youth. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan pelayanan. Biarlah youth Tuhan di Gepesdian. Hamba berdoa ada kegerakan Tuhan. Di Komsel ada lawatan Tuhan, walaupun melalui media. Dan pada saat di minggu yang akan datang untuk ada juga di gereja. Gue berdoa dalam nama Yesus. Dalam setiap ibadah ada lawatan Tuhan. Ada kelepasan, ada kemenangan. Ada mujizat terjadi. Gue berdoa dalam nama Yesus. Pekerjaan Tuhan ini. Percaya Tuhan ada di tangan anak-anak muda. Gue berdoa terjadi kebangunan Tuhan di anak-anak muda. Maka di ibadah raya, di ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah komsel dan sebagainya pun ada kegerakan Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa dilawat oleh Tuhan. Di dalam biarlah dampak daripada anak-anak youth yang ada, oh Tuhan, mereka berdampak dimanapun di lingkungan mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati pengurus, koordinator, bahkan ketua dan semua pengurus yang ada, seluruh tim pengurus, bahkan seluruh anggota, biar semua bergandengan tangan, semua rendah hati, bersepakat. Dan kami percaya 2021 ini ada kemuliaan Tuhan terjadi, mujizat bekerja dasar di youth. Oh Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat. Kita angkat tangan kita. Bila seluruh janji-janji warisan surga yang menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya tergenapi, cinta kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerjaan surga, sukacita abadi kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin, amin. Shalom. Shalom.